Hai semua, kalian pasti pernah menyaksikan debat calon bupati hingga calon presiden ya. Tapi seru nggak sih menurut kalian? Nggak ya? Menurut saya juga nggak seru. Malah lebih seru debat para pendukungnya, apalagi debat yang ada di medsos. Oke, siapa di antara kalian yang pernah ikut lomba debat? Ya, kali ini kita akan debat. Apakah debat itu, apa saja unsur-unsur debat, bagaimana tata cara debat, apa itu mosi, pendapat, argumen, dan kesimpulan debat. Debat adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu isu dengan masing-masing pihak yang berdebat memberi alasan, ditambah dengan informasi, bukti, dan data untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Debat biasanya menghasilkan sudut pandang baru yang bisa diterima kedua belah pihak. Inilah yang menjadi esensi debat. Namun tidak jarang debat berakhir dengan kedua pihak tetap berbeda pendapat, tetapi dengan wawasan baru. Debat yang kita bicarakan ini dalam konteks debat sebagai sebuah acara di TV atau debat sebagai sebuah lomba ya. Selanjutnya kita akan bahas unsur-unsur debat. Unsur debat yang pertama adalah mosi, yaitu masalah yang diperdebatkan. Unsur debat yang kedua adalah tim afirmasi, tim yang setuju, pro atau mendukung mosi. Yang ketiga tim oposisi, yaitu tim yang tidak setuju, kontra atau menolak mosi. Unsur debat yang keempat adalah tim netral, yaitu tim yang tidak setuju atau tidak menentang mosi. Tim ini bisa saja menerima atau menolak sebagian dari mosi. Tim ini tidak harus ada, jadi bersifat opsional. Lalu unsur debat yang kelima, penonton atau juri. Juri adalah yang menilai, khususnya dalam lomba, sedangkan penonton tentu yang menyemangati ya. Moderator adalah orang yang bertugas mengatur jalannya debat, dan yang terakhir yaitu penulis bertugas mencatat hal-hal penting dalam debat. Catatan ini bisa menjadi masukan untuk moderator dalam menyusun kesimpulan. Unsur-unsur debat sudah lengkap dan siap, debat bisa dimulai. Tapi perlu dipahami, pihak-pihak yang diundang dalam debat biasanya sudah diberitahu terlebih dahulu seputar permasalahan atau mosinya agar bisa mempersiapkan terlebih dahulu. Kalau dalam lomba debat, permasalahan atau mosi juga disampaikan dan akan dijelaskan terlebih dahulu di dalam technical meeting ataupun di dalam brosur atau undangan lomba. Tetapi pihak atau peserta lomba tidak bisa memilih akan dalam posisi sebagai tim afirmasi atau tim oposisi. Untuk menentukan biasanya diundi ketika kedua belah pihak sudah berdebat di hadapan peserta, di hadapan penonton di dalam panggung. Sehingga kita harus siap mau dalam posisi oposisi atau afirmasi. Seru kan? Sekarang kita akan membahas tata cara debat. Ini merupakan gambaran umum tata cara debat. Penjelasan detailnya begini. Di bagian nomor 1 ini, debat dibuka oleh moderator, memperkenalkan peserta debat, dilanjutkan dengan menjelaskan mosi, serta membacakan tata tertib. Dilanjutkan dengan pengundian untuk menentukan peserta mana yang menjadi tim afirmasi dan mana yang menjadi tim oposisi. Setelah itu, tim afirmasi dan oposisi menyampaikan pernyataan topik, isinya pendapat, pandangan, dan gagasan yang didukung dengan argumentasi. Kalau tim afirmasi ya tentu setuju dan mendukung mosi, dan tim oposisi tentu sebaliknya ya. Berikutnya adalah tahapan yang paling seru, yaitu saling mengomentari pendapat tim lainnya secara bergantian. Ada dua model tata cara atau tata tertib yang bisa diberlakukan. Model pertama, misalnya tim afirmasi mengomentari pendapat tim oposisi selama 3 menit. Lalu tim oposisi menanggapinya selama 2 menit.
dan seterusnya bolak-balik sampai beberapa kali. Demikian juga sebaliknya ya, tim oposisi gantian mengomentari tim afirmasi. Dalam model ini, ketika salah satu tim sedang berbicara, tim lain mendengarkan dan tidak boleh berbicara. Model yang kedua, tidak ada batasan waktu dan peserta lomba boleh secara bebas saling bantah-bantahan, bahkan ketika lawan sedang berbicara. Dalam hal ini, peran moderator harus netral untuk mengatur jalannya debat agar tidak ada satu pihak yang diuntungkan atau dirugikan. Bisa juga dua model ini digabung menjadi dalam 3 sesi. Tata cara atau tata tertib debat lainnya yang harus diperhatikan biasanya terkait dengan sikap, bahasa tubuh, pilihan kata yang tidak boleh dilakukan atau digunakan. Misalnya menunjuk dengan satu jari, ya. Ini bahasa tubuh yang melecehkan atau pilihan kata yang tidak sopan, itu tidak boleh. Dalam ketentuan lomba, hal tersebut ditulis dengan rinci dan dalam technical meeting ini harus dijelaskan dan dipahami agar tidak merugikan peserta. Kalau berbicara sambil berdiri atau ya menggerakkan tangan seperti ini ya, ini boleh ya. Nah, kalau ada peserta yang melanggar tata tertib, tugas juri mencatat dan mengurangi skor penilaian. Jenis-jenis pelanggaran dan berapa pengurangan skornya harus ada ketentuan tertulisnya. Pada bagian akhir, setiap tim menyampaikan simpulannya setelah mendengarkan pendapat dan menerima sanggahan dari tim lain. Dilanjutkan, moderator menutup kegiatan debat, biasanya berisi ringkasan, bukan simpulan, karena dalam debat seringkali tidak terjadi titik temu untuk menyepakati suatu permasalahan. Debat selain sebagai sebuah kegiatan, sebagai sebuah teks sebenarnya termasuk teks eksposisi, karena di dalamnya terdapat pernyataan pendapat yang disertai argumen untuk mendukung pendapat. Debat dikenal juga sebagai eksposisi dua sisi, yaitu yang mendukung dan yang menolak mosi. Nah, agar kita bisa berdebat dengan indah, kita harus terampil merumuskan mosi, mengenali mosi, dan memahami mosi. Karena pendapat dan argumen harus bertitik tolak dan fokus pada mosi tersebut. Di bagian akhir debat, kita harus bisa merumuskan simpulan dan pendapat ya, dan argumen tersebut. Materi inilah yang paling sering ditanyakan dalam ulangan ya. Kita bahas satu persatu, mosi, pendapat, argumen, dan simpulan debat. Mosi merupakan pernyataan topik, isu, masalah tertentu yang diperdebatkan. Mosi bersifat positif dan negatif. Bisa diterima atau ditolak, kontroversial, menimbulkan perbedaan pendapat. Inilah syarat utama mosi. Kalau tidak ada tanggapan mendukung atau menolak, mosi tidak bisa diperdebatkan. Mosi bisa didasarkan pada berita, akan lebih baik lagi jika isunya sedang hangat. Pendapat adalah pikiran atau buah pemikiran, anggapan, gagasan terhadap mosi. Kita bisa setuju atau menolak mosi. Dalam hal ini bergantung kita dalam posisi sebagai tim afirmasi atau oposisi. Dalam lomba debat, kita harus siap untuk kemungkinan keduanya. Sedangkan argumen adalah alasan yang kita pakai untuk memperkuat pendapat kita, atau bisa juga kita pakai sebagai alasan untuk menolak pendapat tim lawan. Sebagai contoh, berdasarkan berita ini, kita merumuskan mosi, Gubernur Anies gagal tangani banjir. Menimbulkan perbedaan pendapat kan? Pasti ada yang setuju atau menolak. Inilah ciri mosi. Bagi tim afirmasi, setuju dan mendukung mosi ini. Pendapatnya, Gubernur Anies tidak serius menangani banjir, tidak mampu, gagal. Argumennya apa? Gubernur Anies tidak melanjutkan program gubernur sebelumnya, yaitu normalisasi sungai. Membuat program baru, naturalisasi. Normalisasi itu memang menggusur pemukiman liar di bantaran sungai ya.
yang menimbulkan sedimentasi atau endapan. Akibatnya air sungai meluap. Bagi tim oposisi tentu menolak mosi ini ya. Pendapatnya justru Gubernur Anies justru berhasil ini menangani banjir. Argumennya data banjir Jakarta dalam angka. Data ini menunjukkan data curah hujan dan wilayah yang tergenang. Pada era Gubernur Anies ini justru relatif lebih kecil wilayah yang banjir dibandingkan dengan curah hujan yang relatif tinggi. Apakah debatnya selesai? Tentu belum. Tim afirmasi akan berusaha melemahkan data itu dan sebaliknya, tim oposisi juga akan melemahkan alasan tentang normalisasi sungai dan seterusnya ya. Dalam berdebat, pahami mosi, isu atau permasalahan dengan baik. Kumpulkan informasi, referensi, berita dan data yang terkait dengan mosi di koran, TV, ya, googling, buku-buku dan seterusnya. Bisa juga wawancara dengan narasumber yang kompeten agar kalian dapat menyusun pendapat yang disertai dengan argumen yang baik untuk mempertahankan pendapatmu atau menolak pendapat tim lawan. Informasi dan referensi ini adalah amunisimu dalam debat. Tahap akhir debat adalah peserta membuat kesimpulan, pernyataan terakhir, atau penegasan ulang atas mosi. Namun seringkali kesimpulan ini pemahamannya tumpang tindih dengan ringkasan. Untuk pembahasan lebih lengkap tentang ringkasan pernah kita bahas, link ada di atas ini ya. Secara singkat, ringkasan itu disusun berdasarkan gagasan utama dan tetap mempertahankan urutan dan sudut pandang penulis. Sedangkan simpulan, ya terutama dalam debat ini adalah dirumuskan dalam sebuah kalimat yang mengandung informasi lengkap tentang pernyataan-pernyataan pendapat dan argumen yang telah disampaikan. Karena itu, penalaran yang digunakan dalam menyusun simpulan debat termasuk penalaran induktif. Artinya, dari pernyataan-pernyataan khusus yang telah disampaikan sebelumnya ditarik menjadi kesimpulan atau penalaran khusus ke umum. Jangan sampai terbalik ya, khusus ke umum. Ada 3 cara untuk menarik kesimpulan dengan penalaran induktif, ya, ada generalisasi, analogi, dan sebab akibat. Kita bahas satu persatu. Generalisasi itu penarikan kesimpulan dengan cara generalisasi berpangkal pada pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus, fenomena-fenomena khusus, kemudian ditarik ke pernyataan yang bersifat umum atau general. Dalam pernyataan khusus, ya, secara khusus spesifik hanya menyebut, ini contohnya, bahasa-bahasa tertentu saja kan. Sedangkan dalam simpulan dengan kata umum, yaitu bahasa asing, yang mencakup semua bahasa yang disebut dalam pernyataan khusus. Analogi merupakan proses penarikan kesimpulan yang didasarkan atas perbandingan 2 hal yang sebenarnya berbeda, tetapi karena mempunyai kesamaan segi, fungsi, atau ciri keduanya dibandingkan atau disamakan. Kesamaan keduanya inilah yang dijadikan dasar untuk penarikan kesimpulan. Ini ada orang tua dan guru, dua-duanya sosok yang berbeda tetapi mempunyai fungsi dan ciri yang sama, yaitu dalam hal mendidik, sehingga dipakai sebagai analogi. Sebab akibat merupakan penarikan kesimpulan, ya, sebab menjadi gagasan utamanya, sedangkan akibat menjadi gagasan penjelasnya. Dalam hal ini ya, tetapi ini bisa juga sebaliknya. Akibat menjadi gagasan utamanya, sedangkan sebab menjadi gagasan penjelasnya. Demikian video pertama yang membahas debat. Sampai jumpa di video keduanya ya. Guru tetap menjadi guru, murid bisa menjadi apa saja.